Indonesia tidak perlu lagi mengulang proses pengujian terhadap produk kesehatan dan farmasi yang diimpor dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi salah satu poin kesepakatan dalam dokumen Agreement of Reciprocal Trade yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026 lalu. Di sisi lain, sederet tantangan masih menyelimuti industri alat kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan pun mendorong agar nilai tingkat kandungan dalam negeri pada produk kesehatan bisa mencapai 50%. Sudah bersama saya di studio CEO PT Wanjek Indonesia, Yahya Ter Cahyana. Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi Mas Yuda. Pak Yahya, terima kasih sudah bergabung dan sudah hadir di CNN Indonesia pada pagi hari ini Pak. Saya terus terang menarik sekali ya bicara mengenai alat kesehatan dan juga industri farmasi tanah air. Karena ini cukup memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara kalau kita mengekspor, begitu juga kebutuhan ya Pak ya. Nah ini menarik mengenai agreement reciprocal Indonesia dan Amerika Serikat. Di mana nanti selama sudah mendapatkan approval dari FDA atau food agreement daripada Amerika Serikat sendiri, itu tidak perlu lagi nih dari Kementerian Kesehatan ataupun dari bahkan BPOM untuk obat memberikan approval. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai hal ini? Ya, saya pikir ini hal yang sangat baik. Jadi memang pada dasarnya FDA adalah satu standar dunia yang berlaku di seluruh Amerika. Tapi dengan reciprocal ini kemudahan ataupun registrasi yang didapat dari Indonesia dalam hal BPOM sehingga bisa dipakai di FDA jelas sangat sekali akan mendukung ekspor obat-obatan kita ke Amerika. Berarti untuk Wanjek sendiri apa saja Pak sudah diekspor dan produknya apa saja Pak sejauh ini? Wanjek memproduksi alat kesehatan, dalam hal ini tidak di bawah BPOM, tapi di bawah Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan mengencourage para industri dalam negeri, industri alat kesehatan dalam negeri untuk membuat produk dalam negeri sebanyak mungkin. Even kalau bisa lebih baik mengekspor keluar. Nah, dengan adanya reciprocal agreement itu, kami sangat berharap banyak apa yang sudah terregistrasi dengan baik di Indonesia, kita bisa langsung jual ke pasar Amerika tanpa harus melalui FDA yang demikian rumit. Buat kami sangat blessing jika ini bisa terjadi. Kalau saya bacakan nih Pak, di tahun 2024 nilai ekspor komoditi kesehatan kita dari pemerintah Indonesia terkait dengan Kementerian Perdagangan itu mencapai 591,72%, kita baru di peringkat ke-46 eksportir. Lalu seperti apa Bapak melihat dengan adanya kebijakan ini, apakah kita bisa kembali meningkatkan produksi dan kendalanya apa Pak untuk mendapatkan ruang market di pasar global Pak? Baik, pertama sebetulnya arah utama pemerintah Indonesia atau Departemen Kesehatan dalam hal ini adalah pertama-tama bagaimana mensuplisi atau mengexchange produk impor dengan produk lokal Pak. Jadi sebenarnya langkah awalnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan lokal dalam negeri, tidak lagi melulu impor, tapi kita dengan produk lokal impornya bisa berkurang. Di tahap selanjutnya setelah kita bisa mengisi produk lokal, kita lari ke ekspor, mengisi ke luar negeri. Nah kebetulan kami sudah menjalankan kedua-duanya. Jadi pada saat lokal kita belasan tahun lalu kita sudah mensuplai pemerintah suplai untuk kebutuhan pemerintah Indonesia untuk alat suntik vaksin. Kemudian pas kemarin waktu kejadian COVID, kami mengekspor produk kami ke seluruh dunia melalui UNICEF. Gitu. Sejauh ini untuk pemenuhan kebutuhan domestik seperti apa dari tempat Bapak? Untuk consumables saya pikir sekitar 40% consumable sudah bisa disuplai oleh dalam negeri Pak. Begitu. Cuman memang di sini pembeli terbesar untuk produk dalam negeri alat kesehatan masih pemerintah. Karena di sini pemerintah mempunyai kebijakan TKDN, kemudian pembelian melalui e-katalog, di mana di situ tingkat TKDN untuk produk dalam negeri mendapatkan poin yang lebih tinggi daripada produk impor. Sehingga kami pikir ini sudah cukup baik Pak kebijakannya, sudah sangat mendukung. Tinggal bagaimana kita konsisten terus meningkatkan barang-barang lain yang bisa kita produksi di dalam negeri. Kemungkinan dengan adanya masuknya barang dari Amerika begitu mudahnya karena sudah mendapatkan izin dari FDA, tidak perlu lagi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari BPOM untuk obat dan farmasi. Bagaimana ini apakah menjadi ancaman untuk Wanjek ataupun untuk industri alat kesehatan Indonesia atau justru mungkin kita bisa bersaing dan seperti apa strateginya Pak? Ini menurut pemahaman saya ini suatu tantangan terbalik. Jadi sebetulnya di satu sisi kita mengencourage untuk bisa mengekspor, tapi di sini di satu sisi ini ada satu kebijakan impor dipermudah. Jadi saya pikir tantangan ini cukup berat. Kalau memang betul barang Amerika boleh masuk dengan demikian mudahnya ke sini. Kita harus bebenah diri Pak di sini Pak.
Tantangan apa saja yang dihadapi ya Pak? Apakah kandungan TKDN juga, kemudian juga mengenai fiskal sendiri Pak, bagaimana Anda melihat ini? Untuk pasar pemerintah kami tidak takut Pak, karena pemerintah punya cukup rule ataupun aturan pembelian untuk produk yang dipakai oleh pemerintah ini harus menggunakan TKDN. Tapi tantangan yang besar adalah pasar kesehatan di Indonesia bukan cuma pemerintah. Iya. Ada pasar swasta juga yang lebih besar gitu, mungkin bisa 55-60%. Di mana di sini tidak selalu mereka suka barang lokal. Iya. Mereka sangat suka barang impor, lebih canggih gitu kan. Harganya mahal tidak jadi masalah, toh mereka bisa charge ke pasien. Di sini tantangan industri dalam negeri untuk bagaimana kita bisa mengkonvince para pemakai non pemerintah untuk bisa membeli produk dalam negeri sebanyak mungkin. Tentunya tidak semua produk impor bisa kita buat di sini kan Iya, Pak. betul. Ya, jadi baru 40%. 60% itu tantangan yang harus kita coba bagaimana prinsip luar negeri mau membuat produknya di sini. Dengan 60% gap ya dengan produk impor dengan teknologinya. Saya membaca di OneCheck melakukan kolaborasi industri dengan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memperkuat riset, pengembangan alat dan juga transfer teknologi. Sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya dan apakah ini merupakan salah satu strategi tadi untuk menjawab tantangan terkait dengan masih adanya stereotype ya, produk lokal, teknologi kesehatan kalah canggih mungkin dengan negara-negara Eropa seperti ataupun Amerika. Bagaimana ini Pak Anda melihatnya? Jadi menurut kami kolaborasi dengan perguruan tinggi ini menjadi sangat krusial. Manakala dalam tanda petik pemerintah tidak mampu atau tidak bisa meregulasi para pemakai atau para konsumen swasta yang non pemerintah untuk membeli produk impor, kita punya suatu sentimen positif bahwa kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam negeri melalui riset bersama, begitu transfer teknologi, pengembangan SDM. Kita harapkan ini akan menimbulkan satu sentimen positif sehingga pasar lokal lebih mau menggunakan produk dalam negeri. Gitu. Ini kalau data dari Kementerian Kesehatan ada 1 April 2024 tiba datanya agak lumayan lama ya. Ada 15.000 produk alat kesehatan dalam negeri dan sebanyak 66,68% diantaranya telah memiliki nilai TKDN lebih dari 40%. Nah, kalau OneCheck sendiri untuk memenuhi kebutuhan TKDN ini seperti apa Pak? Baik, saat ini rata-rata TKDN kami antara 45-67% dan sedang kita tingkatkan. Namun di sini mungkin perlu digarisbawahi kebijakan TKDN ini juga ada sebagian yang masih berupa semacam banyak sebagai legal dokumen, bukan sebagai fisik evidence begitu ya. Jadi bukan dalam rangka kita menuduh pemerintah seperti apa begitu, tapi ini adalah satu akal-akalan sebagian pengusaha Indonesia untuk mendapatkan TKDN meskipun itu barangnya masih impor. Ini yang saya pikir perlu kita benahi bersama. Jangan sampai kita di sini hanya mampu mempackaging saja, nanti dapat TKDN. Nah, dalam hal ini saya sudah melihat banyak, terutama Departemen Kesehatan, banyak mendrop produk-produk yang hanya packaging untuk tidak ditayangkan lagi di e-katalog. Jadi saya pikir kebijakan pemerintah sudah bagus Pak. Tinggal bagaimana pengusaha juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, jangan hanya jadi pedagang saja. Kita harus menjadi industrialis yang betul. Begitu. Kemudian kalau untuk insentif fiskal sejauh ini cukup membantu tidak Pak untuk meningkatkan produktivitas? Secara fiskal belum kami dapatkan secara langsung Pak, tapi kebijakan maupun dukungan produk atau dukungan moral untuk membeli produk dalam negeri dari pemerintah itu saya pikir sudah cukup bagus Pak. Ini kalau saya lihat ini potensinya cukup besar ya Pak, kebutuhan alat kesehatan dan obat farmasi dan air permintaan selalu meningkat bahkan 3,5 kali dalam 1 tahun sejak pandemi, kebutuhannya meningkat, pertumbuhan industri kesehatan juga bertumbuh cukup baik. Tantangan sendiri dari OneCheck seperti apa Pak? Baik, kami pertama harus meningkatkan TKDN setinggi mungkin Pak. Tantangannya dengan target meningkatkan TKDN setinggi mungkin, yang terberat adalah suplai bahan baku dari lokal. Bahan baku, suplai suku cadang, terutama suku cadang komponen elektronik. Industri komponen elektronik kita belum mapan, sehingga mau tidak mau pada saat kita mengembangkan elektromedikal membutuhkan komponen elektronik yang bermutu tinggi, kita belum bisa. Itu tantangan terberat kita. Biasanya selama ini untuk
pembelian sejumlah komoditi tadi didapatkan dari negara mana Pak, dan bagaimana kondisi kedepannya, terutama kalau kita melihat mungkin isu geopolitik boleh jadi apakah berpengaruh seperti halnya dengan saat ini harga minyak dan LNG seperti itu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap industri kesehatan dan juga farmasi? Betul, betul. Saat ini mungkin source terbesar untuk bahan baku masih dari China dan Korea. Kita sedikit dari Jepang, begitu, sedikit dari India juga ada. Saya pikir sejauh mereka tidak terlalu terlibat dalam perang ini harusnya bisa stabil lah gitu. Ya kebetulan mereka tidak terlibat secara langsung ya, meskipun kita dengar ada yang secara sambil sedikit-sedikit. Saya pikir masih bisa Pak. Nah kalau Bapak lihat sebenarnya potensi kita ke depannya untuk mengekspor, meskipun memang kebutuhan dalam negeri masih cukup besar ya. Penduduk begitu banyak, kebutuhan akan kesehatan, obat dan juga fasilitas pendukung lainnya begitu sangat masif juga. Bagaimana Pak potensi ke depannya dan challenge-nya seperti apa nih Pak? Oke, strategi kami adalah kami berkolaborasi dengan prinsipal ataupun merek-merek luar negeri untuk memproduksi produknya di sini, mengembangkan produknya di sini. Dengan harapan, dengan tujuan, begitu produk mereka bisa diproduksi di sini, mereka bisa mendapatkan pasar lokal. Tapi sekaligus kami bisa mendapatkan pasar luar dari mereka gitu. Jadi ada sedikit resiprokal juga. Ada resiprokal dan ada simbiosis mutualism in business. Dan itu sudah kami lakukan sekarang. Dengan negara mana saja Wanjek kami sudah sedang lakukan dengan kerjasama? China, ada beberapa perusahaan dengan China sedang kami lakukan. Meskipun pasarnya bukan untuk China, kemudian dengan Amerika juga kami lakukan gitu. Ya, kalau kita melihat potensi di luar Pak, tadi Bapak katakan sudah melakukan kerjasama dengan China, bahkan ketika pandemi justru momen bagi industri alat kesehatan dan juga farmasi bertumbuh. Ini kan by moment saja ya, tapi kedepannya bagaimana forecast-nya terhadap industri ini Pak? Saya pikir sebagai industrialis kami harus optimis Pak. Kami terus berharap pemerintah konsisten menerapkan kebijakan TKDN ini dengan ketelitian yang makin lama makin tinggi, sehingga bukan lagi menghidupi para pedagang yang hanya importir maksudnya begitu, tapi menghidupi atau mensupport para industrialis yang betul-betul memang mau mengembangkan industri. Kalau untuk di Asia sendiri bagaimana positioning Indonesia Pak dari segi industri alat kesehatan ini, apakah sudah cukup baik dan kompetitornya seperti apa sejauh ini? Secara lokal mungkin ASEAN kita masih bisa berbicara, tapi ke tingkat Asia kita belum ada apa-apanya. Kendala apa Pak yang dihadapi oleh para pelaku industri ini Pak? Mereka sudah jalan puluhan tahun lalu. Kita baru jalan semenjak pandemik saja. Ketinggalan waktu lah, waktu start. Saya pikir normal itu. Ya. Dengan begitu kompleksnya kendala dan Bapak tadi katakan kita masih harus berjuang karena memang perlu sekali inovasi teknologi dan juga keberperanan pemerintahan di sini. Seberapa optimis Anda terhadap industri alat kesehatan tanah air Pak ke depannya? Baik. Kebetulan Wanjek mempunyai misi ataupun mempunyai pemandangan yang positif terhadap industri ini. Itulah sebabnya kami terus kembangkan ekosistem alat kesehatan dengan makin lama makin besar, terus berkolaborasi dengan para pemain dari luar. Sehingga itulah bentuk optimisme kami. Kami terus berkolaborasi dengan para pemain luar untuk mengembangkan di dalam negeri. Pak Yahya, terima kasih sekali. Semoga energi positifnya bisa berkembang untuk Wanjek dan juga industri alat kesehatan Indonesia untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa diekspor ya Pak, karena pasarnya cukup besar dan semoga inovasi teknologi juga bisa berimbang dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Terima kasih Pak Yahya, waktunya perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Terima kasih Mas Yuda. Mari.